Baik, jumpa kembali dalam mata kuliah Sumber Daya Manusia. Kali ini berjudul Rekrutmen dan Seleksi dan Orientasi. Pengertian rekrutmen adalah serangkaian aktivitas mencari dan memikat pelamar kerja dengan motivasi, kemampuan, keahlian, dan pengetahuan yang diperlukan untuk menutupi kekurangan yang diidentifikasi dalam perencanaan kepegawaiannya. Dimulai pada saat calon mulai dicari dan berakhir pada saat lamaran diserahkan. Itulah aktivitas rekrutmen. Sedangkan tujuannya adalah untuk memikat pelamar yang melamar kesempatan kerja, mempengaruhi pelamar yang menerima tawaran pekerjaan dan sebagai sarana pertukaran informasi. Prosesnya perencanaan rekrutmen, surat permintaan karyawan baru, rasio hasil deskripsi pekerjaan, spesifikasi pekerjaan. Setelah sebuah perencanaan maka akan ada strategi rekrutmen. Akan ada sumber-sumber rekrutmen baik secara internal atau eksternal dan penyaringan penyisian yang tidak sesuai dan kumpulan pelamar pemrosesan informasi dan pemberitahuan kepada pelamar. Program rekrutmen terbaik adalah yang memikat banyak pelamar yang manusia hak, tidak pernah mengkompromikan standar seleksi dan berlangsung atas dasar berkesinambungan. Program rekrutmen kreatif, imajinatif, dan inovatif. Yang berikutnya tentang sumber-sumber rekrutmen. Seperti yang saya katakan tadi, ada dari internal dan juga ada dari eksternal, dari dalam perusahaan atau dari luar perusahaan. Pilihan sumber itu adalah berdasarkan ketersediaan orang yang berbobot dan kondisi perekonomian dan rencana organisasi. Sedangkan promosi dari sumber internal tersebut kelebihannya memberikan motivasi yang lebih besar untuk kinerja yang lebih baik dan memberikan kesempatan promosi yang lebih besar bagi karyawan sekarang ini. Sedangkan dari berikutnya adalah peningkatan moral kerja karyawan sehingga menciptakan loyalitas. Yang berikutnya memberikan kesempatan lebih baik untuk menilai kemampuannya dan memungkinkan karyawan melaksanakan pekerjaan dengan waktu yang lebih baik. Promosi dari sumber internal adalah kelemahannya adalah menciptakan pola pikir yang sangat sempit, menimbulkan perselisihan politis, dan membutuhkan manajemen program pengembangan yang lebih baik lagi. Pengangkatan dari sumber eksternal adalah kelebihannya memberikan ide dan pandangan baru, memungkinkan karyawan untuk melakukan perubahan, dan tidak banyak merubah hierarki organisasi yang ada. Pengangkatan dari sumber eksternal tersebut memiliki kelemahan yaitu waktu yang hilang, menghasilkan insentif karyawan, dan ketiadaan informasi yang tersedia mengenai kemampuan individu. Ada saluran rekrutmen yang pertama skill inventory, ada job posting, ada referrals, ada walks in dan in. Saluran rekrutmen berikutnya adalah dari perguruan tinggi, dari institusi pendidikan, dari iklan, akun penempatan, agen penempatan kerja, dan konsultan manajemen eksekutif search firms. Tentang seleksi, ada tujuan adalah kebijaksanaan perburuan pemerintah, job specification, dan ekonomi nasional dan etika sosial. Tujuannya adalah untuk mendapatkan karyawan yang qualified, jujur dan disiplin, yang cakap, yang terampil, yang semangat, memenuhi undang-undang perburuan, dapat bekerjasama, dinamis, kreatif, inovatif, loyal, berdedikasi tinggi, mudah dikembangkan, mempunyai budaya dan perilaku malu, dan tingkat absensi dan turnover yang rendah. Kualifikasi berdasarkan umur, keahlian, kesehatan fisik, pendidikan, jenis kelamin, wajah, bakat, temperamen, karakter, pengalaman kerja, kerjasama, kejujuran, kedisiplinan, dan inisiatif dan kreatif. Sistemnya Anda bisa lihat dari seleksi surat lamaran sampai ada tes di sananya. Ketika ditolak maka akan ada looping ke atas lagi, membuat lamaran lagi. Dan terakhir diakhiri oleh penerimaan karyawan. Wawancara pendahuluan terus diakhiri dengan penerimaan karyawan juga. Langkah-langkahnya seleksi surat lamaran, pengisian belangko lamaran, pemeriksaan referensi, wawancara pendahuluan, tes penerimaan, wawancara akhir, dan memutuskan diterima atau ditolak. Demikianlah mata kuliah hari ini. Saya harapkan Anda bisa mengulang-ulangnya dan Anda bisa mengikuti diskusi yang sudah Anda diberikan dan tugas-tugas yang Anda bisa kerjakan dengan baik. Terima kasih, sampai jumpa pada sesi yang berikutnya.